Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku semuanya, semoga anak-anak selalu sehat. Silakan anak-anak semuanya, kita ketemu pada frekuensi dan gelombang yang sama pada kelas 8 Akidah Akhlak di pagi yang menjelang siang ini. Silakan yang belum bergabung segera bergabung, ambil modul dan bolpennya. Manakala nanti di dalaman buku tidak ada, bisa kamu catat. Sudah anak-anak semuanya? Alhamdulillah kalau sudah. Kamu buka halaman 17 pada modul kamu, bab 2 anak-anak semuanya. Ini adalah pertemuan kedua. Pertemuan ke-1 sudah kemarin, bab 1. Pertemuan kedua, bab 2. Adapun bab 2 nanti anak-anak semuanya, yaitu judulnya Mujizat, Karomah, Maunah, dan Irkhas. Pertemuan kedua nanti kita bahas masalah pengertian mujizat, contoh mujizat yang dimiliki oleh para rasul, dan yang pertemuan ketiga besok adalah ya masalah pengertian karomah, perbedaan dan fungsinya. Sudah, kalau sudah silakan karena waktunya singkat. Sekarang yang pertemuan kedua ini halaman 17, yang pertama adalah pengertian mujizat. Sudah, kalau sudah anak semuanya, apa yang dimaksud mujizat dan apa pengertiannya? Mujizat secara bahasa atau secara istilah, mujizat berasal dari bahasa Arab, yaitu al-mujizat, yang berarti membuat sesuatu menjadi tidak mampu atau sesuatu yang luar biasa sehingga manusia tidak kuasa melakukan hal yang sama, anak-anak semuanya. Adapun pengertian mujizat itu bisa ditengok dari Al-Quran anak semuanya. Amran khariq lil adah magrun litahti salima anil muharradah. Sesuatu yang luar biasa disertai oleh tantangan dan bebas dari pertentangan. Itu mukjizat. Ditengok dari yaitu ilmu Al-Quran. Adapun mujizat ditengok dari tauhid, para ahli tauhid mengartikan yaitu sebagai segala sesuatu yang luar biasa diperlihatkan Allah atas nama-nama nabi dan rasulnya dengan cara yang manusia tidak sanggup untuk menerimanya. Nah, dari dua definisi tadi bisa diambil kesimpulan anak semuanya, mujizat itu adalah apa? Kemampuan seseorang, contohnya yaitu Nabi menghidupkan orang mati. Nah, kemampuan seorang Nabi yang bisa menghidupkan orang mati, membuat api menjadi dingin, merubah tongkat menjadi ular. Nah, itu tadi mujizat yang suatu luar biasa yang diberikan Nabi dan Rasul. Yang tadi sudah saya sampaikan, menghidupkan orang mati, contohnya mujizat siapa? Nabi Isa. Membuat api menjadi dingin siapa? Yaitu pada waktu Nabi Ibrahim bakar. Merubah tongkat menjadi ular siapa? Nah, Nabi Musa. Nah, itu suatu yang luar biasa, kita tidak bisa menjangkaunya, tidak bisa membuatnya kita. Nah, yang kedua adalah terjadi akibat tantangan anak-anak semuanya.
di sini adalah sebagai bukti kenabian atau kerasulan. Bahwasanya mereka punya mukjizat itu bukti kalau mereka itu rasul ataupun nabi, karena adalah bisa mengalahkan musuhnya. Suatu kejadian luar biasa. Yang selanjutnya adalah yang tidak dapat dipertentangkan. Misalkan apa? Ya, tidak dapat dipertentangkan keberadaannya. Seringkali tidak terjangkau akal dan kekuatan manusia. Tidak ada satupun manusia yang bisa meniru mukjizat nabi ataupun rasul tanpa izin Allah Ta'ala. Nah, kalau kita mencermati bentuk mukjizat, maka kita bisa menggolongkan ada dua mukjizat anak-anak semuanya. Yang pertama adalah mukjizat hisiah atau hisiah. Yang kedua adalah mukjizat maknawiyah. Tadi sudah tahu apa pengertiannya mukjizat. Sekarang mukjizat ada dua, mukjizat hisiah. Mukjizat itu adalah mukjizat yang dapat dilihat, disentuh, didengar, dan dirasakan langsung keberadaannya oleh panca indera manusia. Nah, contohnya mukjizat hisiah yang diberikan Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi Muhammad SAW bisa mengeluarkan air dari sela-sela jari beliau, yang sehingga hasil air dari celah-celah beliau mereka itu bisa diminum kurang lebih, kalau menurut sejarah itu kurang lebih 1.400 orang. Itu hadis riwayat Bukhari, ada itu anak semuanya. Yang kedua kalinya adalah dapat melipat gandakan makanan, sehingga yang sedikit cukup untuk lebih kurang 1.000-an orang prajurit pada waktu itu. Itu peristiwa perang Kondak semuanya. Itu hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Bisa mengembalikan mata Qatadah yang terkucil waktu perang Uhud, sehingga kembali seperti semula. Makanan, mengucapkan tasbih di hadapan beliau yang bisa didengar oleh para sahabat. Bisa membelah bulan anak semuanya. Nah, itu bisa membelah bulan. Juga batu dan pohon kayu memberikan salam kepada beliau yang bisa didengar dan disaksikan oleh banyak orang. Hadis riwayat Bukhari wa Tirmidzi. Nah, mukjizat hisiah ini sinonimnya juga dapat dikatakan mukjizat kauniyah, anak-anak semuanya. Yang pertama. Yang kedua adalah mukjizat maknawiyah. Mukjizat maknawiyah itu adalah mukjizat yang keberadaannya tidak dapat dirasakan ataupun ditangkap panca indera manusia. Nah, mukjizat ini akan diterima adalah orang-orang yang beriman, orang yang pikirannya sehat. Contohnya mukjizat yaitu Al-Qur'anul Karim, wahyu dari Allah. Itu dapat dipelajari manusia, dapat dipelajari kita semuanya sebagai petunjuk hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang yang muttaqin. Nah, itu bagi orang yang beriman anak semuanya. Bagi orang yang tidak beriman, tidak dapat menerima keberadaannya ayat-ayat Allah.
Nah, yang dapat menerima itu adalah orang-orang yang lembut, yang berakal sehat, yang dapat mendapatkan hidayah petunjuk Allah. Dapat menerima itu. Nah, kata lain mujizat manawi adalah sinonimnya mujizat akliyah. Kalau hissiyah tadi adalah kauniyah, manawi adalah akliyah. Itu pengertiannya mujizat. Dan macamnya mujizat ada dua tadi saya sampaikan. Sekarang lanjut. Kalau pengertian sudah, contohnya sudah, macamnya sudah, ada dua. Sekarang contohnya anak-anak semuanya. Yang B, contohnya. Nah, pada pertemuan yang akan datang nanti saya sampaikan apa perbedaannya mujizat, ma'unah, karomah, firqah dan sebagainya. Sekarang yang B adalah mujizat yang diberikan kepada Rasul dan Nabi sebagai tanda bukti bahwasanya mereka itu Nabi dan Rasul. Yang pertama anak-anak semuanya, anak-anak pernah mendengarkan cerita yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Nah, Nabi Nuh alaihissalam Nabi Nuh alaihissalam di dalam dakwahnya menyeru kaumnya ke jalan Allah Ta'ala memakan waktu kurang lebih berapa anak-anak semuanya? 950 tahun, Masya Allah. Banyak sekali, tidak ada jemu-jemunya. Sekian tahun berdakwah. Bisa kita ambil iktibar pelajaran bagi kita semuanya. Tidak ada intinya, jemunya kita berdakwah. Kita sebagai murid MTS kita harus rajin ke masjid, berdakwah dan sebagainya. Nah, qala rabbi inni da'awtu qaumi lail wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Dia berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam, tetapi seruan itu justru tidak menambah iman mereka, justru mereka lari dari kebenaran. Bisa dibuka surat Quran surat Nuh, surat Nuh yaitu ayat yang 5 sampai 6. Nabi Nuh selama 950 tahun berusaha, tapi hasilnya adalah di tangan Allah Ta'ala. Di dalam Quran surat Hud ayat 37, nah semuanya, wasna'il fulkil ibi ayunina wa wahina wa tukhatibni fil lail dhalamu innahum mughraqun. Dan buatlah bahtera perahu. Nah, Nabi Nuh ini adalah, dan buatlah bahtera perahu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang zalim, sungguhnya mereka akan tenggelam. Nah, suatu sejarah kalau kamu diajar SKI bahwasanya Nabi Nuh mereka itu adalah disuruh membuat perahu, disuruh membuat perahu. Lah, seperti saat sekarang misalkan semuanya pada siang hari panas terik dan sebagainya, tidak ada hujan, membuat perahu untuk apa? Padahal jauh dengan sungai, jauh dengan laut, ditertawakan oleh orang banyak. Seperti dulu juga Nabi Nuh semacam itu. Mereka membuat perahu sambil memohon pertolongan kepada Allah, akhirnya perahu bisa diselesaikan, bisa dibuat. Setelah dibuat anak semuanya, apa yang terjadi? Nabi Nuh itu
memerintahkan semua jenis binatang masing-masing sepasang laki-laki dan perempuan telah suruh menaiki perahu yang mereka buat tadi. Nah, tibalah dengan azab Allah, dengan azabnya yang sangat dahsyat, akhirnya langit mendung, menurunkan hujan. Kalau istilahnya langit mendung ini apa? Kelihatannya hitam sekali. Akhirnya turunlah hujan yang sangat lebat. Apa yang terjadi anak semuanya? Terjadilah banjir. Nah, itu kalau anak semuanya pernah melihat di dalam TV itu juga itu banyak, yaitu cerita semacam itu. Karena di sini waktunya tidak mungkin saya sampai selesai. Nah, itu secara singkat adalah Nabi Nuh membuat perahu dengan perintah Allah. Akhirnya semua binatang sepasang-sepasang itu suruh naik. Setelah naik semuanya terjadilah azab Allah, yaitu apa yang namanya banjir. Nah, dengan ringkas cerita adalah setelah hujan reda, semuanya setelah kering, diketahui bahwa manusia yang selamat hanya pada waktu itu hanya 80 orang anak-anak semuanya. Selanjutnya mereka membangun sebuah perkampungan selama atau sejumlah 80 sampai sekarang ini. Sekarang Nabi Ibrahim anak semuanya. Nabi Ibrahim kalau anak semuanya di dalam SKS sudah pernah diterangkan bahwasannya Nabi Ibrahim kira-kira tahun 2018 sebelum Masehi. Masih banyak sekali di Babilonia. Pada zaman siapa raja siapa anak semuanya? Raja Namrud. Seorang raja yang menyembah berhala. Raja itu mengeluarkan perintah untuk membunuh seorang anak laki-laki yang lahir pada waktu itu. Nah, kebetulan anak yang lahir itu adalah ketika ayah Ibrahim mengetahui bahwa bayinya seorang laki-laki lahir itu, segera apa yang diperbuat? Menyembunyikan di gua. Sehingga bertahun-tahun dengan lindungan Allah, Ibrahim tetap selamat. Setelah dewasa Nabi Ibrahim, belum nabi, yaitu menjadi nabi, mulai melakukan pertentangan terhadap apa yang dilakukan oleh Raja Namrud. Akhirnya apa anak-anak semuanya? Nabi Ibrahim membuat kejutan. Menghancurkan apa yang disembah oleh Raja Namrud, yaitu patung-patung yang disembah, yang menjadi pujaannya. Nah, akhirnya patung-patung itu adalah dipenggal semuanya, hanya yang besar itu, dan alatnya adalah dikalungkan yang besar. Sehingga ditanya siapa tadi yang membunuh siapa yang, akhirnya Nabi Ibrahim jawabannya mereka bagaimana? Kalau memang itu Tuhan kamu, ya tanya Tuhan itu. Bagaimana jawabannya raja? Ya tidak bisa. Wong patung, lah maka mengapa nggak bisa kamu sembah? Akhirnya marah betul pada waktu itu. Dengan kekuasaannya Raja Namrud, akhirnya Nabi Ibrahim dibakar. Seperti kalau Anda semuanya pernah melihat filmnya, apa itu filmnya, yang kalau mati dibakar itu, filmnya siapa itu anak semuanya? Kalau mati
dibakar. Nah, seperti ini India, anak-anak semua India. Kalau India itu kalau filmnya, Masya Allah itu sangat hebat sekali itu. Sistemnya di dalam pembuatannya dibakar. Wong India. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim juga sama itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah qulna ya naru kuni bardau wassalama ala Ibrahim. Kami mohon kami Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin. Wa radubi kaidan faj'alnahumul akhsarin. Penyelamat bagi Ibrahim dan mereka hendaklah berbuat jahat, maka kami jadikan mereka itu orang-orang yang merugi. Itu masih lagi, yaitu banyak sekali. Itu tadi contohnya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, masih Nabi Musa. Dengan cerita singkat, Nabi Musa pada waktu itu adalah Raja Fir'aun. Raja Fir'aun yang sangat bengis juga. Pada waktu itu juga dihanyutkan ke sungai, anak semuanya. Nabi Musa dihanyut ke sungai, ditemu oleh Asia. Alias siapa? Yaitu istrinya Raja Fir'aun sendiri. Kemudian dia itu sampai dewasa. Sampai dewasa itu. Banyak sejarah itu. Di Fir'aun. Yaitu seorang sihir, mempunyai sihir ular tuh. Ya. Terus lagi Nabi Muhammad, banyak sekali Nabi Muhammad SAW. Itu Al-Quranul Karim sebagai mujizatnya. Isra Mi'raj, Al-Quranul Karim sebagai hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, termasuk Al-Mi'raj, Isra wal Mi'raj. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj, Isra itu ya, kalau Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 Sidratul Muntaha dalam waktu singkat. Kalau secara akal semuanya, ke langit 7 hanya beberapa saat, itu tidak masuk akal. Contohnya kita misalkan, mengapa semut itu bisa, misalkan saya dari Solo ke Kudus, itu perjalanannya itu paling nggak 3 jam. Padahal semut bisa dalam 1-3 jam bisa sampai sini. Kalau berjalan sendiri berapa hari, berapa bulan, berapa tahun semut itu? Karena apa? Kalau semut nempel pada kendaraan manusia atau jaket manusia yang dari perjalanan Solo ke sini 3 jam sampai sini, itu contohnya. Lagi yaitu mujizatnya Nabi Muhammad SAW bisa membelah bulan. Bisa membelah bulan. Dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya. Pertemuan kedua saya rasa cukup sekian, yaitu masalah bab 2 pertemuan kedua, yaitu pengertian dan contoh yang dimiliki, mujizat dimiliki oleh para nabi dan rasul. Sekian dari saya. Adapun soal yang perlu kamu kerjakan adalah kamu nanti buka halaman 25 sampai 27, yaitu nomor 15 dan nomor 40 anak semuanya. Nomor 15 dan nomor 40. 2 soal. Makasih. Sekian. Jazakallahu khair wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.